Oke guys, kembali di channel Ahaba. Kali ini gue akan berbagi lagi tentang JavaScript dasar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang JavaScript dasar, yaitu tentang var dan cons ya. Perbedaan masing-masing itu apa? Nah, sekarang gue akan membahas tentang while dan do while dari konversi yang di atas, yaitu namanya for. Mungkin di video sebelumnya gue udah pernah ngejelasin tentang for dan for each. Apa itu perbedaannya? Silahkan tonton video sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk gue bisa berkembang lagi, jangan stuck terus nih subscriber gue meningkat terus, dan penonton-penonton yang udah lama subscribe jangan cuma subscribe doang tapi tonton juga. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke, sabar dulu. Nah, di sini gue mempunyai yaitu dua tempat ya. Yang pertama di sini ini ada terminal yang dimana nanti gue akan ngerunning satu output yang dari sini, dari main.js ke outputnya di terminal. Ya, ketika ntar gue konsol log, dia akan muncul di sini. Nah, di sini gue menggunakan tiga fungsi perulangan. Yang pertama ada for, while, dan do while. Nanti dari perbedaannya apa sih for dan while ini hanya sebatas konversi saja ya. Perbedaan yang signifikan perbedaannya apa sih yang do while dan while? Oke. Yang pertama kita membuat codingan dulu, oke? Oke, di sini gue menggunakan fungsi for dulu yang dimana tempat perulangan dulu. Oke, kita buat variabelnya dulu a sama dengan 1 for let a sama dengan 1, maka a lebih sama dengan 10 console.log edit ya. Jadi gue ntar kalau misalnya error atau segala macam gue nggak sama sekali nggak gue potong ya. Kita buat data a yang ke a. Oke, sekarang kita lihat, kita jalankan dulu, kita running di sini node my. Sekarang kita sudah running ya. Data A ini A semua, data A yang 1, 2, 3 sampai 10. Oke, nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah. Tapi cara baca gimana bang? Cara bacanya adalah let A sama dengan 1. Variabel A yang bernilaikan 1. Nah, jadi kita buat loopingan. For let ketika variabel A ya, ketika variabel A bernilaikan 1 dan lebih kecil daripada 10, maka dia akan looping sebanyak 10 kali. Ini artinya looping ya, A++ itu artinya mengurutkan atau menjumlahkan secara otomatis. Ya. Iya dong, 1 lebih kecil daripada 10 atau terbalik. Ya, 10 lebih kecil daripada 1 enggak. Berarti 1 lebih kecil daripada 10 karena 10 lebih besar ya. Nah, ketika udah kayak gini, maka konsol log atau keluarkan output dari data A yang keberapa, A-nya itu keberapa. Maka kalau misalnya ntar si A ini jumlah A pertama nilai 1, maka jumlah A yang kedua nilainya 2, jumlah A yang ketiga nilainya 3, seperti itu. Maka ntar outputnya seperti ini, data A ke 1, data A yang kedua sampai data A yang ke 10. Itu fungsi for, artinya perulangan terus menerus. Oke. Apakah dibatasin bang? Bisa, misalnya kita sampai 100. Ini kita keluar lagi guys. Kita node main.js lagi. Ini sampai 100 tuh. Terus dan ini akan berurutan. Oke, paham sampai sini? Oke. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita sampai 10 aja, nggak usah banyak. Save. Nah, sekarang kita konversi variabel fungsi for kita konversi ke fungsi while. Apakah sama? Sama, cuman kita perbedaannya di while doang ya, di bagian, kalau bagian ini kan bagian for, kalau kita bagian while-nya. Oke, tapi variabelnya sama.
variabel beda. Ini variabel B supaya tidak bentrok dengan yang di atas, sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan while. While ini apa? Nah, kita kondisinya yaitu jika nilai nilai B lebih kecil daripada dengan 10, maka keluarkan data B yang ke B. Oke, ini kita buat B plus plus koma. Oke, di sini paham? Kita lihat. Let B hampir sama ya. Let B sama dengan 1, while, maka while itu adalah while kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah B, ketika B-nya lebih kecil daripada 10, maka keluarkan output B sama dengan B, data B yang ke B. Sekarang kita coba jalankan. Not my.js. Cuman ya, 1 sampai 10, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, sekarang kita konversi balik. Ini adalah fungsi while. Sekarang kita fungsi do while. Ya. Sekarang kita not lagi. Kita buat let sama dengan tadi, tapi kita bedakan variabelnya sama dengan 1. Nah, tadi sekarang apa tadi while kan? Nah, sekarang kita pencet do aja. Do. Nah, di sini ada do. Nah, do dengan kondisi kita jalankan dulu outputnya. Kondisinya adalah kondisinya void data yang ke data C yang ke C. Oke. Di sini kita baru buat di sini while kurung kondisinya seperti apa? Kondisinya berarti jika nilai C lebih kecil daripada nilai sama dengan nilai 10, maka apa antar outputnya? Ini kita save. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa. Kalau misalnya while, dia langsung mengkondisikan dulu kondisinya seperti apa dan outputnya seperti apa. Ini kita keluar dulu ya. Kita clear. Kalau variable while, fungsi while dia mengkondisikan dulu. Artinya dia harus kalau bahasa kita memproses dulu lah ya. Memproses dulu apa yang mau diproses, baru terjadilah seperti ini. Kalau fungsi do while ini bukan memproses dulu, tapi mengeluarkan output yang akan dicari, yang akan mau dicari gitu, yang mau di looping, baru prosesnya dulu. Jadi output dulu, baru prosesnya. Oke, dari masing-masing ini perbedaannya apa? Kita lihat. Ya. Not mine.js. Oh salah, bentar. Ada yang paham kenapa ini error? Kenapa error? Karena di fungsi do-nya kita tidak menambahkan B++ ini. Karena ini B. Jadi dia akan terus mengulang satu-satu terus ya. Kita C++. C++ ya kalau ini. Save. Sudah. C-nya kecil pun. Save. Nah, sekarang kita lihat not mine.js. Sampai sini masih aman ya. 1 sampai 10, 1 sampai 10, dan kita perhatikan nilai A masih masuk, B masih masuk, C juga masih masuk. Terus apa bang perbedaannya bang? Gue masih bingung nih bang. Oke, sama gue juga bingung, enggak lah. Kalau while dia dilihat kondisinya.
Kalau kondisinya tidak sesuai, maka dia tidak akan mengeluarkan output. Hasilnya nol, tidak ada sama sekali. Tapi kalau do while, dia tetap mengeluarkan output walaupun cuma satu kali. Tapi dilihat dari kondisinya. Contohnya seperti ini. Let B sama dengan 1, maka B lebih kecil daripada 10. Yang dong, 10 lebih kecil daripada 1 kan? Ya 10 lebih kecil, 1 lebih kecil daripada 10 lebih kecil dari 1. Ya pokoknya itulah ya. Nah, kalau misalnya kondisinya sekarang kita rubah ya, kondisinya ini kita menjadikan di atas misalnya 10, di bawah nilainya 1. Save, apa yang terjadi? Ini gue nggak kasih dulu ya. Kalian biar lihat kalian juga bisa lihat sendiri. Not main.js. Nilai A masuk, nilai C juga masuk. Artinya while ini tidak tereksekusi dengan baik. Maka dari itu karena dia melihatnya kondisinya. Oh, B ini nilai 10 dan perbandingannya adalah 1. Nggak mungkin dong 1 lebih kecil daripada nilai B. Nggak mungkin karena nilai B ini nilai total 10 dan ini 1. Tetapi kalau misalnya ini kan nggak tereksekusi ya, nilai A, nilai C nggak tereksekusi. Sekarang kita balik. Ini tetap nilai 10, tapi yang kita ganti adalah nilainya fungsi while-nya ya. Apakah masuk? Masuk. Kita lihat. Kondisi di atas nilainya 10. Kondisi di bawah variable C-nya nilai 10, ini kita nilai 1. Ini kita clear lagi atau enggak usah ya? Kita lihat ya. Not main.js. Oke. Sekarang kita lihat. Data A masuk semua ya. A1 sampai masuk. Data B juga masuk, tetapi data C cuma melooping 1 kali, yaitu mengambil dari nilai variabel. Nilainya 10. Jadi perbedaan apa? Kalau yang patokan gini ya. Kalau while, ini kita catat di sini. Jadi kalau nggak lupa juga nih kita ini terus ini. Kalau while sifatnya tergantung bahasa kita sendiri ya, tergantung dengan kondisi. Kalau kondisinya tidak sesuai, maka tidak tereksekusi. Paham sampai sini? Kalau fungsi do while walaupun kondisinya berbeda atau lebih besar ya, lebih besar, akan tetap tereksekusi walaupun terlooping 1 kali. Oke. Sampai sini paham? Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau while, fungsi while itu tergantung dengan kondisinya. Ya, jadi kondisi seperti apa baru bisa tereksekusi. Kalau kondisinya lebih besar ya, lebih besar daripada nilai variabelnya. Tapi kalau misalnya while ini harus walaupun berbeda kondisinya seperti ini kan terbalik ya, tetap akan tereksekusi walaupun terloopingnya 1 kali seperti yang tadi di gua outputnya ya, seperti ini ya. Jadi nilai A-nya 1 semua, nilai data A sama data B masuk, tapi data C cuman 1 kali, dia mengambil dari nilai yang terbesar. Nah, kalau kalau kita ganti nih ya, ini kita ganti misalnya nilai data C ini data B-nya 10. Lihat apa yang terjadi? Kita not main.js.
Masuk semua ya? Tapi apa yang nggak masuk? Fungsi while ya. Data A masuk, data C cuma teruping satu kali. Tapi kalau misalnya ini kita rubah not main.js. Data A masuk, data C masuk, data B nggak masuk. Tapi kalau data C masuk dengan lengkap. Perbedaannya di atas, kalau data C yang pertama dia cuma melooping satu kali. Karena tadi terbalik ya, dia mengambil variabel let yang paling besar. Nah, kalau yang sekarang dia masuk nih. Nih, dia masuk 1 sampai 10 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita balik while-nya 1 ini 10, maka seluruh seluruh angkanya masuk. Kita clear ya. Not my.js. Secara lengkap ya. Data A masuk, data B masuk, dan data C masuk. Oke, sampai situ paham ya. Jadi perbedaannya adalah di bagian kondisinya. Kalau bagian kondisinya while tidak sesuai dengan nilai variabel let, maka akan tidak tereksekusi. Berbeda halnya dengan kondisi do while. Oke? Sampai situ saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Bye bye.